Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada sesi kali ini kita akan memasuki pelajaran tentang listrik dinamis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas arus dan beda potensial. Nah, saya akan jelaskan lewat gambar ini. Suatu benda dikatakan memiliki potensial tinggi apabila mengandung banyak proton. Nah, di gambar di layar monitor Anda dapat menyaksikan ada dua benda A dan B. A memiliki jumlah proton sebanyak 8 dan B jumlah protonnya cuma 4. Nah, dari sini dapat kita simpulkan kalau potensial benda A itu lebih besar dibanding potensial benda B. Nah, kemudian andai kata kedua benda itu dihubungkan dengan seutas kawat, maka akan terjadi aliran potensial dari A menuju B ditandai dengan bergeraknya muatan positif atau proton dari A menuju B. Sementara elektron dari B menuju A, sehingga nanti akan menimbulkan pergerakan arus listrik proton dan arus elektron. Cuma ada satu catatan, di mana yang bebas bergerak sesungguhnya adalah elektron. Elektron itu yang menyebabkan terpaksa proton bergerak dari A menuju B. Itu dia. Nah, kemudian aliran dari kedua arus ini itu yang biasa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari pada kabel. Ada warna merah dan ada warna hitam. Merah itu biasanya disebut api dan itu adalah aliran listrik proton yang disebut dengan arus listrik atau arus konvensional. Nah, mengenai istilahnya itu tadi, arus konvensional, mengapa disebut dia sebagai arus listrik? Sesungguhnya itu hanya semacam perjanjian saja, ya, semacam perjanjian yang disepakati oleh para ilmuwan terdahulu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana aliran di dalam kawat pengantar tadi. Nah, kita akan lihat gambar berikutnya, ini dia. Nah, coba Anda bayangkan seperti itulah rapinya aliran arus baik proton maupun arus elektron. Oke. Nah, lalu kita masuk ke berapa besar kuat arus yang ditimbulkan. Nah, ini adalah hukum Coulomb. Tolong dibedakan, hukum Coulomb tidak sama dengan gaya Coulomb. Hukum Coulomb itu rumusnya I sama dengan Q per T. Sementara gaya Coulomb hanya berlaku pada listrik statis. Nah, di layar monitor Anda dapat menyaksikan I kuat arus dalam satuan internasionalnya ampere, kemudian Q banyak muatan yang mengalir Coulomb, dan T lamanya muatan mengalir. Oke. Jadi ingat, dari rumus ini ada pesan yang tersembunyi yang harus kita gali. Yang pertama, katanya Q itu banyak muatan yang mengalir. Berarti kalau muatannya tidak ikut mengalir, nggak kita hitung. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah lamanya muatan itu mengalir. Jadi kalau misalnya waktunya itu banyak namun yang mengalir sedikit, ya berarti otomatis hitungan kuat arusnya yang mengalir dalam waktu yang terpakai. Kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Jadi itu yang tersembunyi yang harus kita pahamin. Nah, kemudian ketika kita mempelajari arus listrik, saya mengajak Anda untuk membayangkan arus air. Ya. Nah, kita bisa lanjutkan ke ini dia. Jumlah partikel atau muatan yang berpindah. Jadi di sini kalau misalnya kita itu naik bus, ya, satu bus. Nanti kan di dalamnya ada banyak kursi, banyak penumpang lah nanti istilahnya.
Nah, muatan itu tadi mirip seperti bus itu. Satu bus misalnya diisi 40 kursi. Berarti nanti kalau 1 kulom diisi oleh 40 partikel. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian dari rumus yang kedua. Dengan catatan ya, E itu adalah muatan elementer yang besarnya 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kulom. Ini diambil dari patokannya muatan elektron. Oke. Tapi ini nanti nggak jadi masalah apabila nanti yang kita hitung itu adalah proton. Makanya coba Anda lihat di monitor, itu dibuat tandanya positif saja. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, hambatan jenis. Nah, hambatan jenis ini itu yang tadi saya maksudkan. Ketika kita belajar arus listrik, bayangkanlah air. Ya. Nah, saya mau tanya dulu, tak usah perlu dijawab, cuma perlu Anda pikirkan, mana lebih deras arus airnya, di darat, ya, di sungai, atau di lautan. Nah, jika Anda memilih di laut, itu sudah pasti. Mengapa? Karena hambatannya tidak banyak. Sementara kalau di darat kan banyak, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah hambatan jenis. Jadi, kalau dibawa ke arus listrik, hambatan jenis itu maksudnya begini. Kalau kabel atau kawat penghantar itu terbuat dari bahan jenis besi, atau bahan jenis tembaga, atau bahan jenis aluminium, otomatis besaran arus listrik yang dialirkan itu nanti akan berbeda. Itu bergantung kepada hambatan jenis kawat yang kita gunakan. Nah, jadi misalkan ada sepotong kawat seperti Anda lihat di layar monitor Anda, panjangnya L, kemudian punya luas penampang, dan besaran hambatan yang ditimbulkan itu nanti R sama dengan Rho dikali L dibagi A, ya. Jadi Rho itu hambatan jenis, R itu hambatan kawatnya, L panjang kawat, dan A luas penampangnya. Jadi secara fisis kalau kita mau menerjemahkan rumus nomor 3 ini, ya, atau persamaan ketiga ini, besar hambatan suatu kawat itu ditentukan jenisnya. Jadi dia berbanding lurus dengan jenis kawat dan berbanding lurus juga dengan panjang kawatnya. Semakin panjang sebuah kawat yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik, itu artinya hambatan kawatnya pun semakin besar. Namun akan berbanding terbalik jika luas penampangnya itu besar. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi Anda bisa lihat sendiri, Anda tinggal menghitung menggunakan rumus yang ada. Ada muatan listrik sebesar 3 kulom mengalir melalui sutas kawat pengantar selama 4 sekon. Anda lihat ya, dengan menggunakan rumus I sama dengan Q per T, Anda langsung dapat jawaban kuat arusnya. Terus nanti contoh yang kedua ini, ya, kuat arus yang mengalir 2 ampere selama 2,5 menit. Pertanyaannya, berapa muatannya? Dengan menggunakan rumus yang sama, ya, dengan kita mengutak-atik sedikit rumusnya, dapatlah nanti besar muatannya. Oke, demikian saja pada pertemuan kali ini. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.